Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan yang kali ini berjumpa lagi dengan Bapak ya, dengan materi atau pembelajaran fikih ya. Sekarang kita pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi pinjam meminjam. Yang mana pinjam meminjam ini sering kita lakukan ya, baik itu di kelas, di rumah, atau di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, pinjam meminjam ini memiliki arti ya, atau dalam istilah fikih disebut ariyah. Yang mana ariyah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya pinjaman, yang artinya pinjaman. Kemudian tujuan, ya, tentunya pinjam meminjam ini memiliki tujuan yang pertama yaitu tujuannya menjalin silaturahmi. Yang kedua menumbuhkan rasa saling membutuhkan. Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Tentunya kita membutuhkan. Yang ketiga, saling menghormati. Ya. Saling menghormati baik itu antara teman, menghormati guru, menghormati orang tua, dan menghormati orang yang lebih dewasa dari kita. Kemudian, yang keempat, saling mengasihi. Nah, kita sebagai manusia harus saling mengasihi baik itu terhadap ya adik kelas, terhadap teman sekelas, kepada saudara, eh, terutama kepada orang tua kita. Selanjutnya pinjam meminjam ya. Ini memiliki syarat. Ya. Kita meminjam barang pada orang lain, dan lain meminjam kita ini eh, ada beberapa syarat yang harus tercatat. Ya. Yang pertama waktu pengembalian. Kapan meminjam dan kapan pengembalian itu harus tercatat. Kemudian cicilannya. Jika kita meminjam bank pada seseorang, ya, dan ada perjanjian untuk cicilan pengembalian barangnya, maka itu harus tercatat pula. Yang selanjutnya jaminannya. Kita meminjam barang kepada seseorang. Misalkan kendaraan, motor, atau mobil, kita menyertai jaminan atau memberikan jaminan kepada si pemilik kendaraan tersebut. Kemudian yang selanjutnya bagaimana penyelesaian jika terjadi permasalahan di akhir. Uh, kan hidup ini tidak selalu mulus. Kendaraan yang kita pakai juga mungkin ada kendala-kendala. Nah, maka oleh karena itu kita harus uh, apa namanya membuat perjanjian jika barang tersebut rusak, hilang dan sebagainya itu bagaimana penyelesaiannya. Diganti atau misalkan rusak diperbaiki dan sebagainya. Kemudian tadi udah ada tujuan, ada syarat, kemudian ada sumber hukum. Ya. Sumber hukumnya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya. Yang artinya dan tolong menolonglah kamu atau kita dalam mengerjakan kebajikan dan dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi pinjam meminjam ini adalah sebuah kegiatan tolong menolong antar teman, antar saudara, antar manusia. Kemudian selanjutnya ada hukum, ya. Hukum asal atau asal muasal pinjam meminjam. Pertama hukumnya wajib. Ya. Apabila meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Contohnya meminjamkan mobil untuk orang yang sakit, keras, atau kritis untuk dibawa. Kemudian ada haram. Hukum pinjam meminjam bisa menjadi haram apabila meminjamkan barang untuk melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Contohnya, meminjamkan uang untuk membeli minuman keras, itu hukumnya haram.
Contoh yang lain, meminjamkan pisau untuk berkelahi atau membunuh orang, juga haram hukumnya. Kemudian yang ketiga, contoh yang lain, meminjamkan mobil untuk melakukan eh, perampokan, penculikan, ya, dan sebagainya. Itu hukumnya haram. Kemudian selain hukum, ada juga rukun dan syarat. Ya. Rukun dan syarat pinjam meminjam yang pertama adalah adanya musta'ir atau orang yang meminjamkan. Yang kedua ada mu'ir atau orang yang meminjamkan. Yang ketiga ada musta'ir atau barang yang dipinjamkannya. Yang ketiga, yang terakhir atau yang keempat ijab qabul. Itu ya. Jadi ada 4 rukun pinjam meminjam. Untuk syaratnya, kemudian syarat yang pertama untuk musta'ir syaratnya itu balik ya. Dia udah berusia eh, sesuai dengan ketentuan balik, kemudian berakal sehat, berpikir jernih, bisa memutuskan sesuatu tanpa tekanan. Kemudian ada juga bukan pemboros. Orang tersebut, orang yang akan meminjamkan barang, dia tidak memiliki sifat boros. Kemudian yang terakhir tidak dipaksa. Ketika kita meminjamkan barang, itu tidak ada paksaan dari orang lain atau orang yang meminjamnya tidak memaksa pada kita. Jadi kita meminjamkan barang dengan keadaan ikhlas tanpa paksaan dari siapapun. Kemudian syarat yang selanjutnya dari peminjam, ya, orang yang meminjam atau muir sama ya. Ada yang pertama balik, kemudian berakal sehat, bukan pemboros. Yang terakhir, yang selanjutnya cara dari atau barang yang dipinjamkan. Barang yang dipinjamkan yaitu memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan. Barang pinjaman tidak rusak dan dikembalikan saat dikembalikan. Kemudian yang keempat tadi izab qabul. Syaratnya adalah lafaz izab dan qabul oleh kedua belah pihak, dilakukan oleh kedua belah pihak. Kemudian lafaz izab dilanjutkan oleh atau pertama izab qabul. Lafaz izab dikatakan oleh si pemilik barang, kemudian qabul diucapkan oleh peminjam. Yang selanjutnya, kewajiban peminjam. Di sini si peminjam memiliki kewajiban ya. Yang pertama menjaga barang pinjaman dengan baik, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak dan sebagainya. Karena barang yang dipinjam tersebut pada hakikatnya adalah milik orang lain. Kemudian yang kedua, memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya. Itu tadi berhubungan dengan poin 1. Ya, kita harus menjaganya. Memanfaatkannya sebaik mungkin. Ya. Jangan dipergunakan uh, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, tidak meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain kecuali dengan izin pemiliknya. Jelas barang yang kita pakai itu adalah milik orang lain, hasil pinjaman dari orang lain. Maka jangan sampai dipinjamkan lagi kepada orang ketiga atau orang yang lain tanpa seizin pemiliknya. Selanjutnya, apabila barang pinjaman rusak, peminjam wajib memperbaiki atau menggantinya. Jadi berhubungan dengan perjanjian awal. Apakah diganti dengan yang baru atau diperbaiki. Disesuaikan dengan perjanjian. Kemudian poin 5, apabila barang pinjaman memerlukan ongkos kirim atau ongkos angkut atau biaya perawatan, maka biaya tersebut ditanggung oleh peminjam. Yang selanjutnya, pinjaman yang disertai jaminan, maka waktu mengembalikan barang pinjaman tersebut harus membayarnya. Jadi ketika barangnya dikembalikan, maka
maka eh, apa namanya? Maka jaminannya itu juga harus dibayar atau dilunasi. Oke, selanjutnya. Nah, itu adalah pembahasan pinjam meminjam. Maka jangan meminjam barang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Karena meminjam barang tanpa sepengetahuan pemiliknya sama dengan mencuri atau mengambil hak orang lain. Itu hukumnya atau tidak boleh. Oke, sebaik-baiknya teman adalah yang menunjukkan kepada kebaikan. Siapa yang banyak kebaikannya, maka akan banyak pula temannya. Maka oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan menjauhi hal-hal yang buruk. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.